kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firzas dan Putra. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan membahas bagaimana terkait dengan tips mencegah kejahatan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah kriminologi di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Tentunya, setiap kejahatan pasti memiliki faktor penyebabnya. Dan tidaklah mungkin ketika itu ada faktor, maka akan ada juga tips untuk mencegahnya. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk mencegah kejahatan versi diri saya sendiri. Yang pertama adalah lebih selektif dalam memilih circle pertemanan. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita akan bertemu dengan banyak orang. Tentunya kita akan menentukan akan ada di circle mana kita dalam menjalin hubungan sosial itu. Dan pastinya banyak orang itu tidak akan memiliki karakter dan watak yang sama. Maka dari itu, untuk kita bisa menghindari kejahatan, sebaiknya kita masuk ke dalam circle pertemanan yang baik menurut diri kita sendiri, sehingga dalam circle itu kita bisa melakukan suatu proses untuk mencapai sebuah progres. Yang selanjutnya adalah ketika kita sudah masuk ke dalam suatu circle pertemanan, maka yang harus kita lakukan adalah menjaga hubungan baik dengan semua orang itu. Bukan cuma orang di dalam circle itu saja, tapi pada semua orang siapapun itu. Kenapa? Karena kejahatan tidak akan ada begitu saja. Pasti akan selalu ada penyebabnya. Faktor yang didorong kenapa kejahatan itu terjadi. Salah satunya, dengan kita tidak menjaga hubungan baik dengan orang, maka akan timbul kejahatan. Misalkan orang itu memiliki dendam atas kelakuan kita, sehingga orang itu mempunyai niat jahat, seperti ingin mencuri, mencelakai, dan segala macamnya. Hal ini yang bagi saya merupakan salah satu tips untuk mencegah kejahatan. Yang selanjutnya lebih peka terhadap hal kecil yang menjadi kesempatan untuk kejahatan. Misalkan dalam hal ini bisa ditarik dalam banyak perspektif. Bisa ditarik kalau dari perspektif pertemanan tadi, kita harus lebih mengontrol bagaimana kita bertutur kata. Jangan sampai kita menyakiti hati seseorang yang seseorang itu berpotensi untuk membuat kejahatan kepada diri kita. Kemudian misalkan kita keluar, kita sebaiknya menghindari ke tempat-tempat yang sepi, gelap, atau bahkan ke tempat yang ramai sekalipun. Kita lebih waspada dalam menggunakan aksesoris-aksesoris, misalkan gelang, cincin yang mencolok, agar tidak mengundang orang untuk mempunyai kesempatan dalam berbuat kejahatan kepada diri kita. Yang selanjutnya yaitu, ini merupakan hal yang cukup fundamental bagi saya, yaitu dengan selalu meningkatkan nilai-nilai spiritualitas untuk memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentunya ikhtiar manusia dilakukan untuk terhindar dari segala macam mara bahaya. Tapi kembali lagi, semua ikhtiar yang kita lakukan itu akan terjaga. Kita akan tetap merasa aman jika diimbangi dengan kita memohon atau berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk selalu diberikan perlindungan. Hal ini yang kemudian dalam secara alamiahnya kita akan bisa terlindungi dari kejahatan yang menimpa di dalam kehidupan kita.
kurang lebih itulah beberapa tips-tips untuk menjaga kejahatan versi saya sendiri, yang semoga bagi penikmat atau penonton konten kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih dari saya. Semoga bagi yang menjalankan ibadah puasa tetap dilancarkan sampai di hari puasa terakhir, dan semoga kita dipertemukan dengan puasa di tahun depan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.